Dari kemarin tuh tante tuh ngikutin beritanya Anas terus. Wes pokoknya nggak pernah ketinggalan beritanya lah. Itu loh Anas Urbaningrum itu loh. Pada inget nggak sih sama Anas? Pastilah ya. Lah, hari ini tanggal 11 April itu kan dia sudah bebas dari Lapas Sukamiskin di Bandung. Setelah dia menjalani hukuman selama 8 tahun penjara. Duh. Anas itu kan dulu pernah kena kasus mega korupsi Hambalang. Nah, dia itu dulu dihukum karena diduga terlibat dalam kasus korupsi itu, Wisma Atlet. Lah sekarang Wisma Atletnya sudah jadi Candi Hambalang ya. Nah, hari ini tadi siang dia itu sudah bebas dari Lapas Sukamiskin dan sudah selesai menjalani hukuman selama 8 tahun penjara. Tapi dulu itu Tante pernah lihat loh videonya dia. Dia masih pakai baju oranye ya toh. Terus dia bilang gini di depan wartawan-wartawan itu. Dia bilang kalau Anas itu memang terbukti korupsi 1 rupiah pun, maka Anas akan siap digantung di Monas. Waduh, berani banget ya Pak Anas gitu. Nah, dengan bebasnya Anas ini dari Lapas Sukamiskin, pasti ada yang panas. Duh, panas ya. Itu loh, Partai Demokrat sama Cikeas pasti ketar-ketir toh batinnya toh. Tahu kalau Anas sudah bebas dari penjara. Lah kemarin beberapa waktu yang lalu itu Andi Arief pernah ngomong toh kayak gini. Kalau Anas itu nanti setelah bebas dari penjara diharapkan untuk bisa minta maaf ke Pak SBY. Lah, tapi tanggapan dari keluarga Anas ini memberikan pernyataan balik kalau sebenarnya Anas itu karena hasil kriminalisasi di era Pak SBY. Wah, pian ingin iki? Yang bener yang mana ya? Aduh, lah tante ki buta hukum ya masalah iki. Jadi ya nggak tahulah, ya kita ikuti sajalah perkembangan beritanya ya. Nah kemarin tuh juga tante melihat berita yang beredar di TikTok itu kalau Mas AHY itu dihampiri sama wartawan, terus dihadang-hadang, terus ditanya bagaimana tanggapannya setelah nanti Anas bebas. Lah Mas AHY dengan senyum manisnya itulah ya biasa menanggapi kalau itu bukan masalah dia. Sambil senyum-senyum gitu. Tapi yo nggak tahu ya kalau batinnya ki yo ketar-ketir ya sebenarnya. Aduh, ya memang gimana lagi ya, Anas itu memang apa ya, diharapkan setelah dia keluar dari Lapas Sukamiskin itu bisa membuka tabir hitam Cikeas dan Partai Demokrat. Nah ini udah banyak yang mulai ketar-ketir kan dari Cikeas sana. Soalnya Anas sih kan bukan orang sembarangan toh. Dia tuh wong hebat loh. Wong dia itu sejak muda tuh sudah menjadi politikus kok. Sudah terlatih sejak zamannya dia tuh jadi ketua HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia. Di situ dia sudah belajar di dunia politik itu sudah makan asam garam lah. Jadi ya memang sudah matang usianya itu pada saat dia tuh terkena kasus itu. Kemudian sepak terjangnya Anas ini juga nggak main-main. Setelah dia masuk Partai Demokrat, dia itu pernah menjabat sebagai ketua fraksi Demokrat di DPR. Dan setelah itu di tahun 2010, ternyata dia bisa memenangkan pemilihan ketua umum Demokrat. Nah, ngalahi yang punya partai malah. Lah di situ kan kehebatan Anas tuh memang luar biasa. Memang dia tuh politikus ulung kok, nggak main-main kok. Pendukung loyalisnya tuh banyak kok tante lihat itu.
Waduh, lah makanya pada ketar-ketir toh dia keluar dari penjara. Nah, terus setelah keluar dari penjara ini, dia tuh agenda pertama kali adalah dia akan sungkem sama ibundanya di Blitar. Karena memang Mas Anas ini aslinya Blitar. Nah, dia akan sungkem kepada ibunya yang mungkin setelah 8 tahun berpisah, ya kan? Dia akan menghadap ibunya untuk meminta maaf mungkin kan ya. Ya udah, itu tadi beritanya di rumahnya di Blitar itu sudah masang tarup-tarup gitu loh, tenda-tenda gede banget kok ya meh jagongan. Tapi ya bener kok, tadi beritanya sudah banyak rumahnya di Blitar tuh sudah ada tenda-tendanya untuk nanti para tamu-tamu yang akan datang ke sana menyambut Mas Anas. Lah tadi siang toh tante lihat siarannya di YouTube itu, di Lapas Sukamiskin itu sudah rame lautan manusia pakai baju putih loh. Nah ini memang ada dress code-nya, baju putih itu kan pasti mengandung makna tertentu yang artinya kembali kepada sesuatu yang jernih, yang bersih. Ya harapannya Mas Anas keluar dari lapas ini kan kembali menjadi pribadi yang jernih seperti dulu, ya kan. Nah terus Mas Anas ini juga disambut sama loyalis-loyalisnya. Wah, keluar dari lapas itu loyalisnya tuh masih banyak banget loh yang tergabung dalam Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Luar biasa tuh sepak terjang Mas Anas. Kita tuh nggak bisa memungkiri bahwa Mas Anas ini adalah politisi ulung. Nah, terus toh kabarnya, tapi ini ya nggak tahu ya, tante ya cuman lihat-lihat berita aja ya. Lah, tidak menutup kemungkinan toh nanti keluar dari lapas setelah Mas Anas ini menjalani kehidupan yang semestinya, kemudian ada yang meminang untuk masuk partai lagi nggak ya kira-kira? Loh, soalnya tuh gempar ya beritanya itu, kayak ya apa ya, itu Partai Kebangkitan Nusantara kali ya yang bakalan meminang kembali Mas Anas untuk terjun ke dunia politik. Ya sebenarnya kita itu masih butuh politikus-politikus yang bisa memperjuangkan bangsa ini, ya kan? Ya bener tuh, selagi masih bisa bermanfaat dan berguna buat bangsa dan negara, yo sebenarnya kalau tante sih ya setuju-setuju aja sih ya, asal untuk kebaikan. Ya semoga ini menjadikan pelajaran untuk kita semua. Lah terus toh, sekarang yang bikin orang-orang itu penasaran, sebenarnya nih satu. Setelah Mas Anas keluar ini, dia itu akan memberikan pidato pertamanya. Wah, kabarnya nih ya dari teman-temannya Mas Anas itu akan buka-bukaan. Nah, buka-bukaan apa ya kira-kira ya? Nah, ini yang bikin kita penasaran banget kan ya pastinya. Apakah Mas Anas ini bakal nyolek-nyolek lagi Trah Cikes? Nah, pastinya akan ada yang ketar-ketir. Aku penasaran ya saiki, piye mau kelanjutan beritane yo. Waduh, tak nonton sik. Yo, sesuk update meneh. Yo, tak update meneh. Yo.